Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas di tengah pandemi yang masih melanda negara kita. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Juga bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ejaan berbahasa Indonesia. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan adalah ketentuan yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Hal tersebut terkait dengan aturan dan ketentuan dalam penggunaan bahasa. Jadi ketika kalian menuliskan surat lamaran pekerjaan, itu ada unsur-unsur yang harus kalian perhatikan agar surat lamaran pekerjaan kalian itu sesuai dengan format yang baik dan benar. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut meliputi bentuk surat yang standar, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam surat lamaran pekerjaan ini, kalian tentu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh asal-asalan bahasanya. Kemudian menggunakan kata-kata sopan, sudah pasti ya, karena surat lamaran pekerjaan ini sifatnya formal, jadi kata-katanya pun harus sopan, tidak boleh nyeleneh. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informasi, dan tepat sasaran. Jadi ketika kalian menuliskan surat lamaran pekerjaan, kata pengantarnya itu contohnya kalian mendapatkan dari mana info loker itu. Misal kalian dapatkan dari koran, misal kalian dapatkan dari internet, atau misalnya kalian dapatkan dari iklan yang ada di TV atau iklan-iklan yang ada di jalan, itu kalian tuliskan dalam kata pengantar. Nanti akan ada contohnya ya. Kemudian penyampaian maksud surat pada isi surat. Maksudnya kan kalian ingin mendapatkan pekerjaan bukan? Nah, pada isi suratnya itu kalian tuliskan. Maksudnya ingin melamar pada bagian staf administrasi atau staf akuntan pada bank apa misalnya. Kemudian menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Nanti akan ada contohnya. Nah, terakhir menggunakan penulisan dan tanda baca. Tanda bacanya ini tentu tanda baca yang baik dan benar sesuai ejaan berbahasa Indonesia. Nah, ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika kalian menuliskan surat lamaran pekerjaan itu harus seperti ini ketentuannya, tidak boleh dikurangi ya. Yang pertama harus ada tempat, tanggal pembuatan surat. Kalau yang kedua harus ada lampiran atau halaman, tapi lampiran dan halaman ini bisa juga tidak ya, tergantung perusahaan apa yang ingin kalian tuju. Dan apabila misalnya ada lampirannya ya kalian bisa dituliskan, tapi jika tidak ada lampirannya juga tidak apa-apa. Misalnya lampirannya kurikulum vitae, kemudian misalnya lampirannya adalah surat rekomendasi kerja dari perusahaan sebelumnya, misalnya kalian memiliki itu, ya silahkan dilampirkan, berarti ada lampirannya. Hal ini perihal ya, perihal. Kemudian perihal ini merupakan apa sih yang ingin kalian sampaikan di dalam surat tersebut? Misal hal atau perihalnya ini kan kalian ingin melamar kerja ya, berarti perihal lamaran pekerjaan. Kemudian alamat surat harus ada salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini semua merupakan ketentuan penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, kita masuk ke dalam contohnya ya. Di sini ada sebuah surat lamaran pekerjaan yang sudah sesuai dengan ejaan berbahasa Indonesia, juga sudah sesuai dengan sistematika penulisannya. Yang pertama tadi ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, ini tempat dan tanggal pembuatan surat kalian itu di mana? Misal kalian membuatnya di Semarang ya, tulis Semarang. Misal di Jogja ya, tulis di Jogja. Apabila di Tangerang Selatan ya tuliskan tanggalnya, tahunnya, bulannya, ini tuliskan. Ini ada pada sebelah kanan ya. Jadi tempat dan tanggal ini ada pada sebelah kanan. Kemudian
Alamat surat ini yang terhormat General Manager PT Simalem Jaya, Jalan Ujung Batu Rokan nomor 30 Medan. Untuk penulisan alamat surat ini kan disertakan juga dengan tujuannya. Kalian tujuannya ingin kemana? Yang terhormat HRD, misalnya PT Sinarmas Indonesia. Nah, di sini biasanya siswa kebanyakan salah ya. Kepada yang terhormat. Nah, kepada yang terhormat itu tidak boleh karena merupakan pemborosan kata. Kalau kalian ingin menggunakan kepada ya kepada saja. Maaf, misalnya kepada General Manager PT Simalem Jaya. Kemudian jika kalian ingin menggunakan yang terhormat ya gunakan yang terhormat saja. Jadi tidak boleh menggunakan kepada yang terhormat, itu tidak boleh karena merupakan pemborosan kata. Pilih salah satunya. Nah, penulisan alamat juga seperti ini. Jalan Ujung Batu Rokan nomor titik 30 Medan. No titik 30 Medan. Nomornya itu disingkat no titik 30 Medan. Salam pembuka dengan hormat, D-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah hormat gunakan tanda koma karena kita tidak tahu agama yang dituju itu apa, maka gunakan dengan hormat ya. Ini merupakan salam pembuka. Nah, alinea pembuka serta maksud dan tujuan. Pada alinea pembuka ini kalian tuliskan setelah membaca iklan, setelah S-nya ini menggunakan huruf kapital. Setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di surat kabar Medan Bisnis tadi, kata Ibu. Kalian tuliskan di sini kalian dapat dari mana info loker itu. Misalnya kalian mendapatkan dari internet, iklan di internet. Setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di Instagram dengan akun misalnya loker Tangsel. Misal dari koran pun tuliskan, misal dari iklan di TV juga dituliskan. Setelah melihat iklan lowongan pekerjaan di iklan pada siaran televisi pada tanggal berapa yang menyatakan bahwa PT apa sedang membutuhkan karyawan untuk mengisi posisi akuntan, manajer marketing, dan teknisi. Oleh karena itu, melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin untuk mengisi posisi akuntan. Jadi kalau misalnya pekerjaannya itu di loker tersebut ada lebih dari satu, seperti ini kan akuntan, manajer marketing, dan teknisi, kalian tuliskan satu yang ingin kalian isi posisinya itu apa. Jangan tiga-tiganya ya, misalnya kalian ingin mengisi akuntan ya akuntan, kalau manajer marketing ya manajer marketing, teknisi ya teknisi. Jadi kalian harus fokus kalian ingin ditempatkan di mana agar HRD atau general manager yang bacanya juga tahu kalian itu ingin mengisi posisi apa. Nah, kemudian di bawah ini adalah identitas diri saya. Tuliskan kan tadi ada pada sistematika ada bagian identitas. Nah, di sini juga seringkali salah nih dalam penulisan identitas. Dalam penulisan identitas, huruf awal pada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat itu menggunakan huruf kecil ya, jangan menggunakan huruf kapital. N-nya kecil, J-nya kecil, T-nya kecil. Karena ini sesuai dengan ejaan berbahasa Indonesia. Karena ini kan masih lanjutan dari kalimat sebelumnya, bukan kalimat baru. Nama, Naginting Karo Raja Sama. Nama orang sudah pasti harus menggunakan huruf kapital. Laki-laki ini menggunakan huruf kapital karena setelah Bandar Lampung 1 Januari gunakan huruf kapital. Jalan Medan Utara, Medan nomor 65 Sumatera Utara. Nah, penulisan alamatnya pun seperti ini. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi universitas. Nah, misalnya kalian pendidikan terakhirnya SMK ya, maka tuliskan pendidikan terakhir. Jurusannya, tuliskan jurusannya dulu. Jurusan akuntansi SMKS ITEK Tangsel. Nah, ini penulisannya sama seperti ini ya, gunakan awalannya dengan huruf kapital. Jurusan, langsung saja akuntansi SMKS ITEK Tangsel. Tidak perlu diawali dengan jurusan. Kemudian setelah itu ada bagian lampiran. Sebagai bahan pertimbangan, Bapak atau Ibu pimpinan bersama dengan surat ini
lamaran ini saya lampirkan. Bersama dengan surat lamaran ini saya melampirkan, maaf. Nah, ini pun menggunakan huruf kecil nih, pas foto terbaru 3x4, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, SMK, dan transkrip nilai, fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan, surat berkelakuan baik dari kepolisian, riwayat hidup, atau misalnya kalian di sini tulis CV, kurikulum vitae, surat pengalaman kerja, nah dituliskan di sini lampirannya. Ya. Dan ini cara penulisannya awalnya menggunakan huruf kecil, jangan menggunakan huruf kapital, sama seperti identitas tadi. Karena ini masih pada bagian kalimat sebelumnya. Nah, di sini kan setelah surat lamaran kerja titik, kalau sebelumnya kan titik koma ya, menggunakan titik koma untuk melanjutkan. Nah, ini menggunakan titik. Karena sini menggunakan titik, maka pada bagian terakhir atau penutup, demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya buat, maka huruf D menggunakan huruf kapital. Saya berharap untuk dapat diberikan kesempatan wawancara di waktu dan tempat yang Bapak atau Ibu tentukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah penutup, kalimat penutup. Salam penutupnya, hormat saya hanya menggunakan kapital, tanda tangan kalian, dan nama jelas. Nama jelasnya jangan lupa gunakan kapital. Karena dari cara penulisan ini saja, jika kalian menuliskannya dengan baik dan benar, walaupun misalnya kalian lulusan SMK, ketika kalian bersaing dengan sarjana pun itu kalian akan mampu bersaing. Karena dari penulisan surat lamaran pekerjaannya saja, kalian sudah mampu membuatnya dengan rapih dan sesuai dengan formatnya. Jadi ini jangan kalian kesampingkan ya, misal kalian menuliskannya asal-asalan, itu jangan. Itu akan menjadi penilaian juga dari general manager atau HRD. Ketika kalian menuliskannya dengan rapi sesuai dengan EB, maka itu akan menjadi nilai plus, poin plus, bahwa kalian ini mampu bersaing dengan lulusan misalnya lulusan sarjana juga kalian mampu bersaing. Tunjukkan bahwa kalian memang mampu untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang dapat bersaing dengan lulusan sarjana. Jadi penulisannya harus rapih, tidak boleh asal-asalan. Nah, untuk perihal dan hal, ini contohnya ya. Maaf. Nah, kalau misalnya kalian ingin ditambahkan dengan hal serta perihal, maaf kalau ini salah nih. Nah, yang format lamaran pekerjaan ini di bawahnya ini salah. Kepada yang terhormat ini salah, ini merupakan pemborosan kata. Nama, tempat, tanggal lahir, status ini menggunakan huruf kapital, ini salah. Kita lihat pada hal dan lampirannya saja. Hal ini lamaran. Hal atau perihal sendiri merupakan menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Jadi kalau kalian isinya itu atau inti dari suratnya melamar pekerjaan, maka tuliskan hal lamaran pekerjaan. Nah, kalau lampiran itu merupakan jumlah dokumen yang terlampir. Jadi selain surat lamaran pekerjaan ini, kalian ingin melampirkan apa lagi? Tadi kan di atas ya ada pas foto, fotokopi, KTP, ini merupakan lampiran. Kalau di sini ada 7, maka tuliskan lampiran titik 27. Jadi boleh nih di sini ditambahkan di atasnya sebelum yang terhormat, kalian tambahkan hal dan perihal. Hal dan perihalnya apa? Sebentar. Hal, kemudian perihal. Nah, dituliskan di sini. Kemudian baru dia masuk yang terhormat, general manager. Nah, ini contoh penulisan surat lamaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan ejaan berbahasa Indonesia ya. Bisa kalian lihat pada bagian kepada yang terhormat, ini pemborosan kata, kemudian nama, tempat, status menggunakan huruf kapital. Ini salah ya, harusnya menggunakan huruf kecil. Kemudian pada bagian lampiran fotokopi KTP, awalnya juga huruf kapital juga salah, harusnya menggunakan huruf kecil saja. Contoh yang benar yang ini. Baik, sekian mengenai kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Semoga pembelajaran pada pertemuan ini dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.